Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata para arif billah, matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Yang maksudnya adalah memulangkan zat sifat asma af'al kita kepada zat sifat asma af'al Allah, yang berarti memulangkan segala wujud kita yang zahir kepada wujud kita yang batin, yaitu ruh, dan memulangkan wujud ruh pada hakikatnya wujud yang qadim zat Allah Ta'ala jua. La mawujud illallah, yang maksudnya adalah tiada yang ada di alam ini pada hakikatnya adalah melainkan Allah jua. Hakikat nafi pada diri kita ialah la wujud, tiada yang wujud, la qadir, tiada yang maha kuasa, la hayyun, la muridun, la alimun, tiada yang maha mengetahui, la sami'un, tiada yang mendengar, la basirun, tiada yang maha melihat, la mutakallimun fil hakikah illallah. Maksud mati di sini dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama adalah mati hissi, yaitu seolah-olah sudah bercerai roh dari jasad, tiada daya dan upaya walau sedikit jarrah pun. Pada hakikatnya hanya Allah jua yang berkuasa. Kemudian kita musyahadahkan di dalam hati dengan menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat jalalnya dan jamalnya dan kesuciannya. Kemudian maksud dari hakikatul as-salatu mi'rajul mu'minin, mi'raj itu ialah melepas sempurna, mematikan diri kita. Hendaklah melakukan mi'raj, yang artinya yaitu menaikkan napas kita melalui alam, yaitu antara kening yang kita rasakan penuh limpah di alam kudus, yaitu dalam benak kepala kita, hingga hilang segala ingatan yang lainnya. Ia dinamakan mati ma'nawi, yaitu hilang segala sesuatu di dalam hati kita, melainkan hanya berhadapan kepada Allah semata-mata. Kemudian yang ketiga adalah mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Inilah hakikat matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Mati segala usaha ikhtiar, segala daya upaya diri kita. Hanya kita mendirikan sembahyang dengan melihat pada mata hatinya dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Dari Allah menggerakkan rohani, dari rohani menggerakkan al-hayat yang hidup, dari al-hayat menggerakkan napas, dan dari napas menggerakkan jasad. Dan pada hakikatnya itu adalah Allah juga yang menggerakkan sekaliannya, sebagaimana firman Allah, dan tiadalah yang melontar oleh engkau ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika engkau melontar, tetapi Allah lah yang melontarnya. Pada pandangan zahirnya adalah perbuatan hamba, tetapi pada pandangan batin kita, mata hati kita, itu adalah perbuatan Allah jua semata-mata. Kemudian yang keempat adalah mati di dalam tidur. Ini adalah satu rahasia ma'rifah dalam hidup yang hanya diketahui oleh para arif billah dan alim billah. Bukannya oleh alim billah kitab. Banyak orang yang alim kitab tetapi jahil, bodoh tentang Allah dan segala ilmu tauhid dan ma'rifatullah. Zikir nafas adalah ummul zikir dan seabdal-abdal zikir yang mampu memberi kekuatan rohani. Rabbani adalah zikir khafi
Ini dijelaskan dalam beberapa hadis sahih. Zikir nafas adalah selaku nur cahaya yang memancar ke seluruh jiwa seorang pengamal zikir nafas. Zikir nafas ini adalah besar faedahnya. Dengan melakukan zikir nafas saja, ia bisa memecahkan titik-titik darah hitam, titik-titik dosa yang berada di hati yang dianggap sebagai istana iblis. Selagi istana iblis tidak terpecah dan hancur musnah, nur kolbi sebagai penyuluh lampu ma'rifat yang diharapkan itu tidak mungkin dapat diperoleh. Nur itu tidak akan bersinar menyuluh kegelapan dalam diri. Kalaupun ia menyala, tetapi cahayanya tidak tembus. Zikir nafas adalah ibu segala zikir. Ia mampu membersihkan segala kotoran, kotoran yang di dalam dan rohani rabbani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasim adada ma wasi'ahu ilmullah. Karena Allah semata, insya Allah napas akan hidup dengan napas berzikir dan dapat menyaksikan pendengaran mata hati. Nafas berzikir. Nafas adalah sumber utama dalam menghidupkan hati dan jasad. Memahaminya dan menguasainya akan membawa insan itu kepada kejayaan. Napas adalah saluran penting bagi kita meneruskan hidup di atas bumi ini. Ada jasad, tapi tanpa napas maka tidak akan berguna jasad ini. Ada roh, tapi tiada napas, tidak juga bermanfaat roh itu kepada jasad. Bila kita sebutkan napas orang tahu, yaitu angin yang keluar masuk daripada lubang hidung dan mulut, daripada luar tubuh ke dalam tubuh. Kalau mengikuti pengertian sains pengetahuan, udara yang keluar dari mulut atau hidung itu ialah karbon dioksida, yakni bahan yang bisa menghidupkan. Sementara yang disebut masuk itu pula ialah oksigen. Fungsi oksigen ini ialah untuk memutarkan darah di dalam jantung, membuat nyawa kita bergerak. Oksigen itu disedot, dihirup dari luar, di mana ia diproses oleh tumbuh-tumbuhan dan alam seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.